apa itu? Dandan? Oh, Wih. itu. Iya. Angkat beras. Angkat beras. Lari ke kantor. Malah nggak mandi, ya nggak apa-apa. Apa sih? Siapa sih yang suruh mandi? Teens on. Halo semuanya, welcome back to Teens On. Agak rusuh ya. Coba lebih tinggi gua apa lo? Itu kayaknya C pager. Cip pager. C sharp. Nah, jadi kita hari ini bakal bahas soal apa nih? Time management. Pengelolaan waktu. Waktu. Iya. Itu bahasa dari mana? Kamu dari daerah mana? Bahasa Jaksel. Oh, Jaksel. Iya, Kalau gue orang Medan. Iya, gue Jaksel. Oke. Agak aneh. Oke, jadi kita hari ini Yes. nggak hanya berdua doang Oh ya. tentu saja tidak, karena saya Iya. sudah bosan melihat Anda. Kamu bosan apalagi saya, ya? Jadi, drum roll please. Ini yang kita Gimana undang sih kan pemain drum. penonton bayarannya? Drum Iya. roll please. Pemain bayar kurang mahal nih bayarnya kayaknya nih. Please. Wow, heboh ya. Itu agak aneh. Nah, Please, welcome heboh. agak aneh. Nah, jadi sebelum kita mulai, silakan Allen, please introduce yourself. Oke, halo. Kenalin nama aku. Kenalin nama aku Allen. Terus aku merupakan leaders juga di IFJFTY. Asik. Yeay. Oh udah? Udah. Oh udah. Itu aja. Nggak perlu Ukuran sepatu nggak ada? Enggak. Ukuran celana, baju, Enggak, semua nggak ada. Oke. Jangan. Mana? Iya kan, emang celana nggak ada ukuran? Nggak mau beliin. Apa? Gue cuma nanya doang. Mana Kalau tau bisa kaki, pinjem? kalau saya 39. Nggak nanya. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini mengenai time management, kita akan main games. PD kita. Welcome PD. Yo, P to the D, P, D. Tunggu, makin lama makin aneh. Saya selalu ganti kayak makin bumper lama tiap minggu. makin menjiwai. Makin hari makin aneh sound Nggak bisa efeknya, nggak dikasih sumpah. sound effect gitu? Oke, yuk lanjut yuk. Jadi karena tema kali ini adalah time management, aku pengen banget nih sejauh apa kalian bisa menguasai waktu. Ya, Oh waktu. Tuh. memang gitu sebutnya. Oh gitu. Waktu. Iya, waktu. Nah, jadi Waktu. bisa nggak dalam 30 detik men-summarize apa? Merangkum kegiatan kalian dari pagi hingga malam. Tapi dengan gerakan. Oke. Oke. Kegiatan kemarin boleh gitu. Jadi misalnya dari bangun pagi, gosok gigi, mandi, semuanya pakai gerakan. And then misalnya apa, laptopan pakai gerakan. Tapi semuanya harus dirangkum dalam 30 detik only. Alright. Oke. Oke, kita mau lihat gaya siapa yang paling menarik dan bisa bikin kita tahu itu gerakan atau aktivitas apa yang kalian lakukan. Oke. Oke, dimulai dari one and only Christian. Ya, saya nggak spesial. Anda yang one only. 30 detik. Sedih. Silakan. Anda Sini boleh saya pegangin berdiri. HP-nya biar gak jatuh. Silakan bang. Gue ngapain ya kemarin ya? Oke, 30 detik dari sekarang. Oh, iya itu bangun. meditasi Oh, dulu. keramas. Keramas, mandi, Keramas. mandi, pakai baju. Pakai baju. Oke, kayaknya pakai backpack. Oh, banting setir. Ini apa nih? Bayar m-banking BCA kayaknya nih ya. Transfer duit ke Oke. Akina. Oh, dada dulu nih setiap pagi. Oh minum kopi. Oh, ngopi. Oh, laptopan. Kerja. Marah-marahin Nyuruh semua orang. nyuruh makan-makan. Ya, ini tahu semua orang gimana sih ini. Oh kerja lagi, Kerja lagi. makan-makan lagi. Oh Oke, makan siang. Oh, time's up sudah. Berarti nggak sampai tidur. Kurang cepat saudara-saudara. Kurang cepat, kebanyakan kerja kayaknya nih. Iya. Laptopannya lama ya Anda. Sama marah-marahnya juga lama. Iya, itu dia. Kan itu Nanti kerjaan dia- saya marah-marah. Mungkin 3 jam sendiri marah-marah. Kan kerjaan saya marah-marah. Nah, Lanjut, pegangin. Akina. 30
detik dari sekarang. Oke, lompat, gosok gigi, makan. Apa itu? Dandan? Oh, gitu. Iya. Angkat beras. Angkat beras. Lari ke kantor. Sampai kantor. Jalan kaki ke kantor. Oh, tetap ini. Nangis. Oh, ini yang dimarahin. Stres. Ini yang makan, laptopan lagi. Terus Perjalanan pulang. Merenung. Merenung. Udah sampai rumah. Artinya sampai rumah gak mandi. jorok ya. Sampai rumah gak mandi, jorok ya Len. Jorok ya Len. Iya. Sampai rumah gak mandi. Dia nggak Lu gak renungan, digaji dia baju nggak sama gosok sekali. gigi. Udah, tadi Jorok gini. ya. Nah, itu dari baju. Aku kirain kamehameha gitu. Itu tadi gitu tuh. Itu ganti baju. Tapi at least sampai tidur ya, menjelaskan. Benar. Boleh. Tapi gak Kasih gaji tepuk baju, tangan gak dulu mandi, jorok dong. Karena itu jujur, tadi malam saya tidur, pulang sudah ngantuk, saya langsung tidur Bapak. Ya tak tidur pun tak mandi pula kau. Mandi Christian, saya. Lemak. Itu kan kegiatan Akina, kenapa kamu yang protes? Iya, Saya posesif ya. Maaf emang. Anda nggak suka saya olahraga ya? Alen. Oke. Berdiri dulu nih. Ya, Oke. oke dia boleh Enggak, kan tidur dulu. Iya. Nah, sambil rebahan Oke. juga gak Oh apa-apa. Ya. kalau kamu Jangan bobonya, kalau kamu tidurnya berdiri nggak apa-apa. Iya. 30 detik dari sekarang. Eh, Ya. Udah gak bangun langsung mandi men. Oh, enggak, ini nyontek sih, nyontek kegiatan yang lain. Oh, Oh. makan apa? Makan. Hah? Oh, cepet hari kamu. cepet. Singkat banget ya. Berapa? Singkat. Berapa waktunya? Sisa 16 detik. Ini hidup Bapak emang nggak ngapa-ngapain? Atau emang Ini cepat hidupnya ya. lagi Isinya cuma libur. main basket sama makan. Oke. Tadi sekolah. Sekolah. Iya. Sekarang sekolah sama kerja sama. Iya, ini. Basket langsung tidur. Oh ya Gak mandi kan? Lupa lagi deh. Dia lupa mandi. Oh dia lupa mandi. Ya udah samaan lah ya. Ya, sama lah, gak mandi ya gak apa-apa. Apa sih? Siapa sih yang suruh mandi? Jorok. Jadi kalian udah lihat kan, ada yang 30 detik nggak bisa merangkum semua kegiatan. Kayaknya waktu tuh nggak cukup gitu loh. Sengaja, Ada yang kayaknya 30 detik ya udah cukup gitu loh untuk melakukan semuanya. Ada yang kayaknya 30 detik justru lebih gitu ya. So kalian gimana sih mengartikan waktu? Coba dong jelasin. Nah, thank you PD for the lovely guys. Berikan tepuk tangan dulu dong buat idenya kita. Nah, jadi karena hari ini kita bakal bahas tentang time management dan orang di sini adalah orang yang paling hebat dalam mengatur waktu. Karena Alin ini dia bukan punya 24 jam doang. 48 jam sehari dia punya. Oke. Back topic. Oke. Jadi biasa tuh pernah gak sih ngerasa kayak kalau misalkan 24 jam tuh gak cukup gitu. Karena rasanya mau pinjem 24 jamnya orang lain yang rebah-rebahan gitu ya 16 jam lu buat gua aja deh gitu. Kadang rasanya gak cukup kan. Nah tapi kita tuh ngelihat kadang ada orang yang 24 jamnya tuh dipakai cuman buat rebahan, buat mager-mageran. Tapi ada orang yang bener-bener di dalam 24 jam itu tuh dia bisa achieve so much. Nah kuncinya apa? Karena 24 jamnya sama, lalu kuncinya adalah bagaimana kita mengelola waktu itu. So the key is time management. Alright? Keren nggak? Nah jadi hari ini kita bakal bahas lagi nih tentang itu. Oke, mau tanya Alen dulu ya. Biasa gimana sih caranya kamu bagi waktu kamu sehari-hari? Apakah kalau kayak aku biasa udah plan lah kurang lebih dari hari sebelumnya apa aja yang mau aku lakuin hari besoknya. Kalau kamu gimana? How do you manage your time? Kalau aku sih yang aku rencanain kan sekarang aku masih SMA jadi banyak tugas gitu kan. Jadi aku rencanain misalkan pulang sekolah kan aku sore tuh. Jadi nanti malamnya aku kerjain tugas apa biar tidurnya juga nggak kemalaman gitu. Atlet yang beda bosku. Tidurnya nggak kemalaman ini baru bener karena banyak sekali anak SMA itu saat ini tuh kayaknya tidurnya itu nggak seperti kita dulu ya. Maksudnya kalau gue pribadi tuh gue dulu tuh ada satu Bapak culture. SMA tidur jam berapa? 9. Oh, saya jam 1 pagi. Masih ngapain? Ayo, masih gini-gini. Kerjain PR. Oke. Gak maksudnya kayak gue dulu tuh jam 9 malam itu udah tidur, jam 10 itu latest itu 10 gitu ya kan. Tapi anak zaman sekarang tuh malahan mereka lebihnya ke arah tuh suka tuh begadang. Oke. Jam 1, jam 2 kemudian nge-game gitu ya kan. Terus kemudian besoknya itu malahan nggak bisa bangun karena terlambat sekolah jadinya gitu loh ya. Bener gak sih? Menurut Ellen, teman-teman Ellen ada kayak gitu nggak? Bener, teman-teman aku banyak jadinya mereka nyalain tugas. Padahal sebenarnya merekanya kan yang nggak manage waktu dengan baik kan. Harusnya mau kerjain mereka malah main. Terus nanti harusnya istirahat malah kerjain gitu. Jadinya begadang deh. Ya, terus menurut kamu Nilan, kenapa sih sebenarnya kita perlu belajar untuk manage waktu?
Oke, maksudnya orang kalau misalkan mungkin jawab ya, klise banget kita jawab, time is money gitu, orang biasa bilang. Tapi menurut kamu, kenapa sih penting buat kita untuk bisa ngelola waktu kita dengan baik? Yang pasti sih bisa jadi lebih produktif kan. Karena mungkin kalau misalkan biasa kita nunda-nunda tugas, jadinya harusnya kita bisa kerjain 2 atau sampai 3 tugas, ini cuma bisa 1 karena kan menunda-menunda gitu. Terus jadi kurang jadi nggak stres juga. Ya, Karena biasanya kayak wah numpuk nih, ini belum dikerjain gitu sih. Kalau menurut aku gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita manage waktu dengan baik, we become more productive and more efficient juga kalian. Nah, saya ada cerita sedikit nih. Jadi dulu tuh rasanya ya waktu zaman SMA, kayaknya waktu tuh udah jelas lah. Jam segini sampai segini sekolah gitu kan. Jam segini sampai segini ngerjain PR. Terus jam segini sampai jam segini istirahat, terus bobo gitu. Nah tapi sekarang nih mungkin kan lagi online learning juga. Kadang waktunya tuh jadi banyak banget yang kayaknya bisa dipakai buat mager-mageran gitu ya kan. Karena kan kalau misalkan kamu di sekolah kan you have to drive to school and then kamu gak bisa ngelakuin hal yang lain di sekolah. Tapi kalau sekarang online learning di rumah kayaknya susah gitu, lebih susah untuk memerintahkan diri kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Terus how do you deal with it? Kalau aku sih yang pasti caranya itu pertama plan dulu. Misalkan hari ini aku mau kerjain apa, terus ada goal juga. Karena itu menurut aku penting banget. Jadi paling sering tuh teman-teman aku misalkan ada tugas, mereka alasannya diajak orang tua pergi. Padahal seharusnya kan mereka bisa nolak. No, aku harus ada tanggung jawab yang aku kerjain gitu. Jadi menurut aku itu salah satu beberapa cara-cara yang bisa dilakuin sih. Mungkin lebih ke arah ke priority ya. Iya, benar. Set our priority gitu loh. Nah bener banget nih, jadi kalau misalkan kita bisa manage waktu dengan baik, kayak tadi Alan bilang, kita jadinya lebih produktif sama lebih efisien juga dalam mengerjakan lebih banyak tugas. Jadi teman-teman di sini, penting banget nih kenapa hari ini kita mau bahas ini buat kalian. Karena it's so important for you guys to be able to manage your time well. Karena aku punya beberapa hal di sini. Kalau kita manage our time, pertama kita bisa kayak tadi produktif, terus nggak stres. Terus kedua, kita lebih banyak ruang untuk meraih prestasi-prestasi yang baru. Dan ketiga, kita bisa mengembangkan diri kita. Dan yang keempat, kita bakal work smart not hard. Nah, jadi kalau kita bisa manage waktu dengan baik, we will end up working not harder but smarter. Jadi energinya dipakainya tuh efficient, oke? Nah, terus nih mungkin relate banget sama teman-teman yang lagi nonton hari ini. Mungkin sekarang kita kan online learning. Jadi waktu tuh kayak di rumah sama aja gitu. Bangun di kamar, habis itu belajar di kamar lagi. Mungkin kadang belum sempat mandi, udah sekolah ya kan. Akhirnya jadinya bagi waktu tuh menjadi susah. Kesannya jadi mager, jadi kayak aduh ya udahlah kita off cam aja, gurunya biarin ngomong, kita rebah-rebahan. Kok Anda ketawa? Sering soalnya. Dia salah satu semoga bu gurunya Ellen nonton nih. Nah, aku juga gitu soalnya. Kadang kalau dulu waktu kuliah semester akhir tuh masih ini kan udah online juga. Terus jadi kadang kalau udah capek banget, udah sore-sore, kadang kita off cam terus kayak aduh udah gak kuat banget ngikutin pelajarannya gitu. Nah, tapi aku mau nanya kamu nih, biasanya gimana sih cara kamu mengelola waktu dengan circumstances seperti ini? Dengan gak ada yang ngeliatin kamu terus, tapi kamu tetap bisa manage waktu dan selesaiin tugas-tugas kamu dengan baik. Kalau aku sih yang sering aku lakuin itu biasanya susun jadwal dulu. Misalkan tugas apa yang harus aku kerjain. Terus yang kedua prioritas. Kayak misalkan ada 2 tugas, ada yang harus dikumpulin besok, ada yang harus dikumpulin minggu depan. Jadi aku harus kerjain lebih dulu yang due date-nya lebih dekat gitu. Terus yang pasti harus bisa manage waktu, bisa luangin mana untuk keluarga, mana untuk have fun nonton YouTube gitu kan. Jadi jangan stres gitu sih kalau aku. Setuju. Bagaimana Anda? I think yang dikatakan oleh Ellen itu bagus ya, priority. Tapi izinkan aku tuh boleh menambah lagi. Izinkan aku. Apaan sih? Mungkin dia Lagian izinkan aku. Jadi gue mau mesti bilang apa dong? Ya sudah. A few moments later. Lanjut. Mungkin gua kalau boleh gua nambahin, mungkin lebih arahnya ke self discipline ya. Ya, benar. I mean maksudnya time management kita kita susun dengan rapi, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mempunyai satu namanya disiplin. Benar. It's very important untuk memiliki bahwa disiplin itu mesti ditanamkan daripada saat ketika kita masih sekolah, bukan ketika pada saat kita udah mulai bekerja, mulai kuliah gitu ya. Karena disiplin itu, membangun disiplin itu sebenarnya sangat susah gitu loh. Kalau nggak ada sebuah self awareness ya daripada kita bahwa hidup kita tuh perlu disiplin. Karena dulu mungkin pada saat kuliah lah ya, pada saat kuliah gue itu kan
sama seperti Akina, waktunya itu udah yang memang from 8 to 9 itu udah fix banget jamnya gitu loh. Ya, yang benar-benar rutinitas yang terjadi gitu loh. Tetapi kalau misalnya hal itu nggak di maintain dengan baik, itu akan bisa efek kepada kegiatan keesokan harinya gitu loh. Ya kan? Nah, so the priority that we need to do. I think yang dikatakan oleh Ellen itu bagus banget loh yang tadi. Dia katakan bahwa prioritas untuk keluarga itu sangat penting sekali karena anak zaman sekarang kan not judge ya, tapi banyak kan arahnya itu gak sampai memikirkan waktu untuk keluarga loh. Bener. Ya nggak sih? Maksudnya even kayak kita kadang saya juga aku masih guilty for it gitu loh. Kadang udah malam, mama mau ajak ngobrol kayak capek gitu ya kan. udah capek, udah gak ada waktu lagi. Bener, maksudnya kita juga perlu untuk set prioritas kita untuk orang sekitar kita gitu loh. Because di dunia ini kita nggak hidup sendiri ya nggak sih? Yang kemudian tadi Ellen mengatakan prioritas untuk diri sendiri, nonton YouTube gitu loh. I mean itu sebenarnya orang-orang mungkin melihatnya, wah dia kenapa dia memprioritaskan untuk YouTube, tapi sebenarnya itu penting ya. Maksudnya tadi Ellen juga yang memprioritaskan dirinya untuk bisa istirahat. Bener ya Ellen? Benar. Maksudnya karena anak zaman sekarang tuh kayak banyak stresnya gitu ya, karena saking tapi nanti kita bahas di episode berikutnya gitu loh. Tapi dari Ellen gimana kamu bagi waktu kamu untuk diri kamu sendiri itu dari 100% berapa persen sih? Dan kamu ngapain aja biasanya? Jadi kan aku bangun pagi sekolah kan, siap-siap ke sekolah. Kan sekarang udah mulai onsite lagi nih. Udah mulai onsite ya. Terus dari pagi ke sekolah sampai siang. Terus biasanya aku sore main basket. Terus pulang aku biasanya langsung kerjain tugas kalau emang ada tugas. Anak teladan. Bener, bukan tidur dulu. Habis itu kalau udah biasanya nonton YouTube. Pokoknya nyantai gitulah. Kan jangan terlalu stres juga kan, nanti jadinya pusing gitu. Terus habis itu sebelum tidur biasanya baca Alkitab dulu. Jangan lupa. Habis itu baru tidur gitu sih. Wow, luar biasa. Mama kamu pasti bangga yang nonton hari ini. Nah tapi menarik nih ya, aku mau nanya dulu deh, kamu bisa bikin waktu kayak gitu tuh kamu yang bikin sendiri atau kayak mama kamu atau orang tua kamu yang push kamu untuk kayak punya waktu sedisiplin itu? Kalau itu sih dari aku sendiri. Cuman pertama emang kan transisi dari offline ke online itu kayak yang tadi Ciakina bilang kan, banyak waktu kosong. Udah lah gak usah dengerin lah, biarin gurunya ngomong sendiri gitu. Terus dari situ aku ngerasa, aku kan di sekolah juga sering ngomong kayak di depan banyak orang. Apalagi pas online aku ngerasain gak enak juga ya ngomong dikacangin gitu kan. Dari situ awalnya aku ngerasain wah gak enak juga kalau dikacangin. Jadi aku jadi lebih respect sama guru kalau lagi ngomong gitu sih. Awalnya dari situ. Jadi ini menjadi ya? sebenarnya alarm loh ya. Buat anak-anak yang kalian suka off cam, on cam mulai sekarang. Di sini aku senang banget kalau sebenarnya actually the first thing about time management itu adalah self discipline. Kayak tadi Ellen bilang, kenapa dia bisa ngejalanin semua ini dengan baik? Karena nggak terpaksa dia ngejalaninnya. Ini benar-benar emang dia yang mau aware mengatur waktunya dan membagi waktunya dengan baik ya. So kalau teman-teman di sini, the first step buat kamu bisa self manage, bisa time manage dengan baik adalah untuk sadar dulu. Sadar dulu bahwa kita harus lebih produktif sama hidup kita, sehingga nggak usah orang harus maksa-maksa kita, tapi we can be self-aware in managing our time. Nah, aku punya satu pertanyaan nih, gimana sih caranya kita tahu kalau kita udah manage waktu kita dengan baik? Kalau menurut aku sih cara kita tahunya tuh yang pertama kita kerjain segala sesuatu itu fokus. Jadi nggak kayak wah yang penting selesai nih udah due date udah mepet. Karena kan biasanya banyak temen-temen juga mungkin yang kayak due date-nya jam 12 malam. Oh iya belum kerjain, terus dari jam 11 baru kerjain. Terus submit-nya kayak kurang 1 menit baru kumpul kayak gitu. Yang mereka bangga kan. Iya, dan mereka yes gitu kan. Kalau kamu tim apa? Tergantung tugasnya sih sebenarnya. Terus yang pertama tadi fokus. Terus yang kedua itu udah kita harus bisa jadwalin kayak tadi aku bilang juga kan. Jadi segala sesuatunya itu terstruktur dengan baik, jangan sampai menumpuk. Gitu sih. Oke. Keren. Tapi aku ada pertanyaan nih. Mungkin ini out from the things ya. Maksudnya kita perhatikan bahwa di sini tuh Ellen dia time managementnya baik kan. Tapi di sini aku pengen nanya ke Ellen ya. Gue pengen nanya ke Ellen. Gimana kamu bisa memanage waktu kehidupan kamu dengan kehidupan pelayanan kamu? Karena di sini kan Ellen kan dia sebagai seorang eye care leader ya di TY.
ya, bagaimana kamu memprioritaskan pelayanan kamu juga, karena as an eye care leader kita tahu lah ya, maksudnya eye care leader bukan hanya terjadi di hari Minggu, tapi eye care leader itu terjadi setiap harinya. Dengan pelayanan kamu saat ini sebagai drummer dan sebagainya, karena banyak anak-anak tuh zaman sekarang tuh mereka mungkin bukan anak-anak lah, tapi banyak daripada kita ketika kita udah yang waktunya udah mepet, yang kita korbankan itu pelayanan. Sedih banget, padahal pelayanan itu nggak ngapa-ngapain kehidupan kita sebenarnya. Nah, gimana mengatur waktu kehidupan kamu dengan pelayanan kamu, Len? Kalau aku sih kan, kalau misalkan ibadah itu kan eye care itu kan setiap ibadah aja kan. Paling kalau misalkan sama anak-anak eye care cuma ngechat, tanyain kabarnya gimana. Jadi menurut aku itu nggak terlalu mengganggu. Sama kalau pelayanan main drum juga kan, itu kan aku nggak setiap minggu pelayanan, bisa mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Bahkan aku pernah sekali baru dikabarin hari Sabtu untuk pelayanan, karena hari Minggu drummernya nggak bisa. Itu aku sempet kayak, itu kayak seminggu capek banget, terus aku kayak aduh ini gimana ya, aku kayak sempet males gitu karena mesti datang pagi dan lain-lain, belum pelajarin lagunya. Tapi aku mikir kayak, kan aku melayanin Tuhan cuma seminggu sekali, masa selama 6 harinya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Asik, berikan tepuk tangan dulu dong. Kita kasih tepuk tangan buat Ellen. Gitu sih. Habis ini langsung nanti Instagramnya Ellen rame. Apa? Rame. Silakan di follow aja Instagram di bawah. Kalau di bawah sini ya, di bawah. Dia promosi juga dong. Dia promosi diri juga ya. Oh, bagus. Ini Tinson ini selalu jadi ajang cari jodoh juga ya rupanya ya. Kita nggak cari jodoh masih sekolah. Akina. Oh iya gak boleh. Kamu boleh. Oh, iya. Silakan. Saya. Nah. Oke, lanjut. Oke, lanjut apa? Nah, tadi itu aku sebenarnya tertarik banget. Kamu tadi bilang kamu sekolah juga, kamu bisa main drum, terus bisa main basket juga. So, there's a lot of things on your plate berarti ya. Dan maksudnya kadang kebanyakan orang tuh kalau udah terlalu pack, yang dikurangi itu aktivitasnya. Tapi kalau kamu tadi kayak kamu bilang, kamu udah padat, tapi kamu atur waktu kamu supaya kamu bisa fit in lebih banyak aktivitas. Nah, menurut kamu gimana? Kalau kita udah lagi pack, haruskah kita kurangi aktivitasnya atau kita belajar buat manage waktu dengan baik? Baik lagi. Kalau menurut aku sih manage waktu, karena kan misalkan kalau pelayanan kan pagi. Kalau misalkan aku manage-nya itu dengan tidur cepat, karena kalau tidur cepat kan aktivitasnya lebih banyak yang bisa dilakuin dari pagi kan. Sedangkan sekarang banyak mungkin temen-temen juga yang tidurnya malam banget, jadi kebalikan, pagi-paginya masih ngantuk, akhirnya waktunya terasa cepet gitu 24 jam. Kamu bangun jam berapa biasanya? Aku biasanya bangun jam 6. Jam 6 Malu gak? Saya sih malu sih. Saya jam 6 saya masih snooze alarm saya. Snooze alarmnya sampai sejam. Iya, oke. Set alarm 6.15, 6.30, 6.45. 7. Tahu-tahu telat. Iya makanya, wah hebat. Nah, tapi aku mungkin mau recap sedikit ya supaya teman-teman nggak bingung juga. Kalau misalkan kita tahu gimana sih cara, tadi kita tanya Ellen, gimana sih cara kita tahu kalau kita udah manage waktu dengan baik. Sebenarnya tadi Ellen jawab tuh bagus banget. Jawabannya adalah di saat kita fokus. Di saat fokus kita tuh bukan lagi untuk menyelesaikan tugasnya aja, tapi kita fokus ke kualitas dari tugas yang kita selesaiin itu. Jadi di saat fokus kita sudah terarah kepada kualitas bukan kuantitasnya lagi, itu berarti kita sudah berhasil mengelola waktu kita dengan baik. Oke, mungkin aku mau tanya nih sama kamu, Lin. Practically gitu lah ya, like secara praktis, ada nggak sih tips yang kamu bisa kasih ke teman-teman di sini untuk bisa seperti kamu lebih produktif, get more things done, dan supaya mereka bisa sadar gitu untuk bisa manage waktu mereka dengan baik. Coba. Kalau silakan kameranya sebelah 3, kalau sudah tidak kuat angkat tangan. Oh enggak, belum ya? Oke. Kalau tips dari aku sih yang pertama itu jangan ngeluh dulu, coba kerjain dulu. Wah. Karena sering kali kayak lihat, aku juga sering dulu kayak lihat tugas, wah banyak banget yang harus dikerjain. Tapi tanpa disadarin kalau dikerjain pelan-pelan tuh bisa selesai gitu. Okay. Terus itu yang pertama. Apa the first thing? Yang pertama itu harus jangan ngeluh dulu. Jangan mengeluh. Coba kerjain dulu. Terus yang kedua itu harus bisa remind diri sendiri. Karena yang kayak tadi aku bilang kan, di dalam satu hari itu kita nggak melulu tugas mulu, tapi harus bisa banyak hal yang bisa kita lakuin. Terus yang ketiga yang paling penting sih kayaknya tidur cepet ya. Tidur cepat. Karena dengan tidur cepet bisa kerjain lebih banyak aktivitas. Itu ada sulitnya terakhir ya. Sulit ya. Sangat tepat gitu sebenarnya. Bener. Tidur cepat gitu loh. Kadang kita kan kayak yang udah kegiatan sampai malam, kayak aduh jangan tidur dulu deh, sayang gitu loh, masih bisa kerjainnya. Nanggung. Masih bisa happy diri gitu ya kan. Nah mungkin tidur lebih cepat itu sangat, karena ketika kita bangun yang
memiliki tidur yang cukup, besoknya kita bisa lebih produktif Iya, lagi. kayak bangun jam 6 waktunya lebih banyak kan? Bener, walaupun kayak bangun jam 6 itu kelihatan mustahil ya. Enggak. Sombong. Saya mulai besok saya mau set alarmnya jam 5. Biar 5.15, 5.30, Tahu-tahu jam 5.45, jam 6 baru bangun gitu. Tahu-taunya lanjut lagi ya jam 7. Enggak. So, just to recap ya, tadi menggabungkan apa yang Alan bilang, apa yang Christian bilang juga. Aku punya 4 langkah gimana sih supaya kita bisa manage our time better. Apa itu aja? Yang pertama adalah have a priority scale. Oh. Punya skala prioritas yang bagus. Ayo British. Ya, I am British. Jadi kita punya skala prioritas yang baik. Jadi kita benar-benar tahu, oh ini penting, ini tidak terlalu penting, ini sangat tidak penting. Ya, kayak Anda. Kayak gue tidak Iya. penting gitu. Jadi, Mungkin after this minggu depan Anda tidak melihat saya lagi. nah jadi masih kita tahu, oh yang ini urgent kerjain duluan, yang ini tidak terlalu, yang ini boleh ditunda dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan waktu dengan lebih efisien. Yang kedua adalah bikin planning, kayak tadi Alan bilang. Bener-bener di list down apa aja yang harus diselesain. Iya, Nah yang ketiga adalah punya goal. Jadi have a goal. Kamu mau apa? Misalkan tahun ini pokoknya gue harus jadi 5 besar misalkan. Ya udah. And then belajar menjadi prioritas kamu kalau kayak gitu. 5 besar di kelas masuk gitu. Nah terus habis itu yang terakhir adalah fokus. Nah ini nih aku struggling banget sama fokus. Jadi kalau misalkan kalian mau nyelesain satu hal, selesain dulu sampai tuntas baru pindah ke tugas berikutnya lagi. Setuju. Oke, so that's it for today guys. Dan terima kasih banyak ke Alan. Thank you, udah thank sharing you. kehidupannya dan juga udah kasih motivasi buat teman-teman di sini untuk bisa Bener. manage your time better. Yes, thank you so much untuk Alan ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, hari ini kita belajar bahwa betapa pentingnya time management ya. Yes. Oke, see you guys next week. God bless you. Bye. Bye.